Aha, anak-anak para rahmat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Anak-anak para rahmat yang hebat yang Bapak cintai, ikhwan wal akhwat, uhibbukum fillah, anak-anak Bapak yang sangat luar biasa. Tidak ada kalimat yang seindah untuk kita ucapkan pada pembelajaran kali ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat tersebut. Jika kalian kufur, durhaka terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasadid. Ingat, azab Allah itu teman-teman sangat-sangatlah pedih. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita bisa belajar tatap muka kembali. Insyaallah hari Rabu ini akan jadwal kelompok yang pertama lagi, nanti Rabu berikutnya kelompok yang kedua. Mudah-mudahan semua apa yang teman-teman usahakan, Pak Rahmat, kemudian juga teman-teman semua, ayah bunda semua, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa menghidupkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan di buku mapel kita, yaitu berkaitan dengan mapel adab Islami. Ya, mapel yang berkaitan dengan adab Islami. Nah, seluruh ajaran Islam, seluruh aturan yang terkandung dalam Islam, semua menerapkan bagaimana sikap seorang muslim, bagaimana adab seorang muslim yang baik. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan adab bersin dan menguap. Ternyata anak-anakku sekalian, dalam syariat Islam dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ternyata semua sudah diatur oleh Islam. Ketika teman-teman hendak ke kamar mandi, udah ada aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada pengikutnya, kepada umatnya. Ketika masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan sambil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, ghufranaka. Begitu juga kita akan hendak masuk ke tempat ibadah, ke Baitullah, ke masjidnya Allah, maka dahulukan kaki kanan, ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Maksudnya apa anak-anakku sekalian? Itu semua adalah adab-adab yang baik, adab-adab yang Allah ridhai sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, betapa mulianya orang-orang yang beriman, betapa anugerahnya orang-orang yang beriman, betapa hebatnya orang-orang yang beriman, betapa mulianya oleh anak-anak yang saleh dan saleha yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan mereka, di setiap keadaan mereka selalu senantiasa menerapkan adab-adab yang bagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak-anakku sekalian, kita melihat masalah yang sepele sekalipun mereka tetap menjaga adab. Itulah hakikat orang-orang yang beriman. Ketika mereka minum, mereka akan duduk dan sambil membaca basmalah, kemudian mereka minum menggunakan tangan kanan. Masalahnya kecil, tetapi anak-anakku sekalian, jangan anggap remeh tentang adab yang diajarkan oleh baginda Rasul. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu,
menceritakan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallahu fasammithu, fa illam yahmidallah fala tusammitu." Bila seorang dari kamu bersin, bila di antara kalian ada yang bersin, kemudian dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah, maka dia doakan orang tersebut, maka doa itu dengan tasmid. Jika tidak memuji Allah, maka janganlah kamu bertasmid atau berdoa untuknya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, bersin itu merupakan rahmat dari Allah. Bersin itu merupakan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa nikmatnya. Anak-anakku sekalian, ketika kita bersin, coba ditahan, maka wajah kita akan memerah, ya, muka kita akan berubah. Coba ditahan. Ternyata ketika kita lepas bersin, maka akan keluar bersama dengan bakteri-bakteri yang mengganggu proses pernapasan kita dalam tubuh. Bersyukurlah anak-anakku sekalian bagi mereka yang mampu bersin. Karena kita lihat sebagian kaum muslimin, mereka yang tidak mampu bersin disebabkan karena penyakit atau lain hal, sehingga mereka bernapas menggunakan selang dan seterusnya. Adab-adab bersin yang pertama, menghindari dari hadapan orang lain. Ketika kita hendak bersin, hindari dari hadapan orang lain. Jangan kita bersin di depan mukanya, itu namanya qalilul adab, kurang adab, ya, atau tidak ada adab. Padahal kita lihat Islam sangat mengatur tentang kehidupan penganutnya. Islam sangat memperhatikan berkaitan dengan adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kedua, rendahkan suara ketika bersin, ya. Jangan memperkeras suara kalau bersin, usahakan tutup. Jangan ini tidak boleh, ya. Usahakan bersin, ya, tidak mengeraskan suara supaya tidak mengganggu teman-teman yang lagi belajar atau teman-teman atau orang-orang sedang duduk, ya. Ketika suaranya dikencangi, khawatir kaget, mengakibatkan terganggu, akhirnya bisa terjadi percekcokan di antara kaum muslimin. Kemudian ketiga, tahanlah dengan tangan kiri atau sapu tangan ataupun tisu. Misalnya para hamba ada tisu, ketika bersin maka gunakan tangan kiri, ya. Nah seperti itu teman-teman, ya. Jangan bersin depan wajah orang, ya, tidak boleh. Kemudian sambil menutup mulut dan hidung sebisa mungkin. Kenapa? Ketika kita bersin, ya, kotoran akan keluar terhambur kemana-mana. Maka tutup dan usahakan tidak mengeraskan suara. Kemudian keempat, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Alhamdulillah. Kemudian kelima, bila ada teman atau orang lain menjawab yarhamukumullah, maka kita menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Indahnya umat Islam. Di dalam hal sepele seperti pun mereka selalu senantiasa mendoakan kebaikan bersama. Mereka selalu senantiasa mendoakan kebaikan sesama saudara muslim, sesama seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, bersihkan tangan atau buanglah tisu bekas bersin tersebut ke tempat sampah, ya, jangan dibuang sembarangan. Kenapa? Karena habis bersin itu biasanya keluar bersamaan dengan kuman-kuman. Kemudian adab menguap, ya. Anak-anak yang Bapak cintai, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis berkaitan dengan menguap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tha'aba ahadukum falyumsik yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhul."
Para rahmat ulangi, idza tasha'aba ahadukum falyumsik yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhul. Bila seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang di antara kita menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan ataupun sapu tangan. Karena kenapa anak-anakku sekalian? Karena setan akan masuk ketika orang sedang menguap. Misalnya menguap lebar-lebar, ya, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya. Dalam artian dia akan kesurupan ataupun yang lain. Ya. Jadi ketika kita menguap, tutup mulut, jangan dibuka. Apalagi menguap sudah buka mulut dengan suara yang kencang. Ini namanya anak-anakku sekalian qalilul adab, kurang memperhatikan tentang adab. Anak-anakku sekalian, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita harus melaksanakan adab-adab ketika akan hendak menguap. Yang pertama, menahan sebisa mungkin agar tidak menguap atau menutup mulut dengan tangan. Bapak ulangi, menahan semampu kita untuk tidak menguap, atau ketika kita menguap hendaklah menutup mulut. Kedua, tidak membuka mulut selebar-lebarnya, ya, tidak buka mulut segede-gedenya, tapi buka mulut ditutup juga dengan tangan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak berkata dan seterusnya, karena ini merupakan adab yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menghindari jangan sampai setan masuk kepada tubuh kita. Menghindari jangan sampai syaitan merasuki kaum muslimin. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, jadilah anak yang kuat, jadilah anak yang sehat, yang selalu senantiasa menjaga akhlaknya, selalu senantiasa menjaga pribadinya, selalu senantiasa menjaga badannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah bahaya baik yang saat ini melanda negeri kita, wabah Covid-19. Sekian penjelasan para rahmat berkaitan dengan adab Islami. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk mengerti, mengetahui bagaimana adab ketika bersin dan juga bagaimana adab ketika menguap. Ini juga tercantum dalam buku mapel PI kita, bab yang sama, adab bersin dan menguap, dan dia mapel adab Islami juga hal demikian. Mudah-mudahan saling murojaah. Mudah-mudahan di video kali ini untuk mengingatkan, untuk mereview kembali kepada teman-teman semua untuk selalu senantiasa menekankan tata cara menguap, adab menguap, dan juga adab dalam bersin. Sekian dari para rahmat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Insyaallah hari ini akan berikan tugas adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.